selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di hari Minggu di tanggal 21 Februari 2021. Mari kita ambil waktu sejenak untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebelum itu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan Mars Pelkat Teruna. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik teruna masih tetap dalam posisi berdiri. Mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat yang keempat, baitnya yang pertama, Hai Mari Sembah. Adik-adik teruna, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Allah Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang bersekutu untuk beribadah sebagai rasa kerinduan kami, sebagai ungkapan syukur kami atas segala kemurahan yang telah Engkau beri. Ya Tuhan, sebentar kami akan beribadah, kiranya Engkau berkati kami, berikan kami ketenangan, berikan kami fokus, sehingga kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik teruna, mari kita bermazmur. Hari ini terambil dari Mazmur 138 ayatnya yang kedua hingga yang keenam. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Adik-adik teruna, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji dari Kidung Jemaat 49, baitnya yang pertama dan yang kelima, firman Allah jayalah.
Adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita meminta hikmat Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca, akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti dan juga memahami kebenaran firman-Mu ini. Amin. Adik-adik, bacaan kita dari Filipi pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Surat Filipi pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian bacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita pagi hari ini yaitu bersyukur atas kuasa Tuhan. Bersyukur atas kuasa Tuhan. Nah, sebelum masuk lebih jauh dalam refleksikan bagian Alkitab yang telah kita baca tadi, maka kita terlebih dahulu harus mengenal mengapa surat Filipi ini ditulis dan juga siapa yang menulisnya. Tentunya surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Filipi ini adalah termasuk ke dalam kelompok surat Paulus yang ditulis dari dalam penjara. Nah, jadi Paulus menuliskan surat Filipi ketika ia berada dalam penjara dan juga dalam kondisi yang telah sakit-sakitan. Tentunya Paulus berada dalam penjara bukan karena ia melakukan kesalahan, tetapi karena imannya kepada Kristus, maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, jemaat di Filipi adalah salah satu jemaat hasil pekabaran Injil dari Paulus dan menjadi jemaat yang besar. Paulus memiliki kekhawatiran kepada jemaat-jemaat yang ia tinggalkan ketika berada di penjara, apalagi ada banyak sekali pengajar-pengajar sesat dan juga oknum-oknum tertentu yang bisa mengacaukan dan juga mempengaruhi hidup dan juga kehidupan jemaat tersebut. Karena mereka tidak menyukai dengan hasil pelayanan dari Paulus. Tetapi ada satu hal yang membuat Paulus sangat bersyukur dan juga senang, sampai-sampai ia selalu bersyukur ketika mengingat jemaat di Filipi dalam doanya. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus sangat senang bahkan mengingat jemaat di Filipi dalam doanya? Hal ini dikarenakan jemaat di Filipi tetap setia dan juga taat untuk menunjang serta meneruskan jalannya pelayanan Paulus serta pekabaran Injil ataupun pekabaran sukacita yang telah lebih dahulu dilakukan oleh Paulus. Untuk itu, surat yang ditulis Paulus untuk jemaat di Filipi sedikit berbeda dengan surat-suratnya kepada jemaat yang lainnya. Biasanya Rasul Paulus menuliskan suratnya untuk memberikan penguatan kepada jemaat-jemaat tertentu yang mengalami berbagai macam pergumulan dalam jemaat, bahkan perpecahan dalam jemaat. Tetapi lain halnya dengan jemaat di Filipi, Rasul Paulus sangat bersukacita sehingga ia menuliskan suratnya bukan hanya untuk meneguhkan iman
jemaat di Filipi, tetapi ia ingin memuji apa yang telah dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi. Nah, jemaat yang ada di Filipi melakukan berbagai banyak hal yang menjadi kebaikan. Mereka memberikan dampak yang baik bukan hanya kepada jemaat itu saja, bukan hanya di kalangan berjemaat ataupun bergereja mereka, tetapi di kalangan masyarakat semua yang ada di sana. Jadi Filipi itu adalah kota yang sangat besar, di mana perdagangan pun di sana sangat besar. Tetapi Rasul Paulus mampu untuk meneguhkan iman jemaat di Filipi, dan jemaat di Filipi mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang membuat Rasul Paulus sangat senang dan juga bergembira atas apa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Mereka tidak saling memilih-milih siapa yang harus mereka kasihi. Bukan hanya teman-teman jemaatnya saja, tetapi semua orang yang mereka ketemui, semua orang itu mereka kasihi. Nah, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur adalah kata kunci dalam perjalanan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Sebab dengan bersyukur, Paulus menyadari bahwa kedewasaan iman jemaat Filipi yang tampak dari sikap hidupnya bukan hanya sekedar dari membaca Alkitab saja atau mendengar dan juga percaya pada firman Tuhan yang disampaikan dari Paulus saja, tetapi jemaat di Filipi mampu melaksanakan ajaran firman Tuhan secara pribadi maupun sebagai satu persekutuan. Dengan atau tidak adanya Paulus, mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Adik-adik teruna yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita belajar banyak dari Rasul Paulus dan juga jemaat di Filipi. Bahwa Paulus mampu mengucap syukur dan tetap berdoa bagi orang lain tanpa mengeluh sekalipun dia berada di penjara yang jelas bukan karena kesalahannya. Kita belajar untuk bisa bersyukur dalam segala keadaan, bahwa dengan bersyukur kita tidak akan fokus pada diri kita sendiri saja, melainkan kuasa Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita, dan bagi semua orang dimanapun kita berada. Kalau kita berada di posisi Rasul Paulus tentunya, ataupun mungkin kita merasa sedih atau galau, pasti kita hanya memikirkan diri kita saja, bagaimana supaya saya bisa kembali senang lagi, kembali happy lagi, dan juga tidak berada dalam kegalauan tersebut. Nah, tetapi dari bacaan Alkitab kita, Paulus mau mengajak kita, ataupun Tuhan mau mengajak kita untuk jangan memikirkan diri kita sendiri. Pikirkanlah juga kehidupan orang lain, keluarga kita, teman-teman kita, dan lainnya, sebab itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita dapat memancarkan ataupun menjadi anak-anak terang. Bersyukurlah adik-adik bahwa kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bersekolah, jadi jangan bermalas-malasan untuk belajar ataupun untuk bersekolah. Karena kalau adik-adik memiliki prestasi yang baik, yang bangga bukan hanya orang tua, keluarga, dan siapapun itu, tetapi yang bangga adalah adik-adik sendiri, sebab itu adalah salah satu batu loncatan adik-adik untuk bisa mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan. Untuk itu adik-adik perhatikan dan pedulilah pada usaha orang tua, ataupun perhatikan dan pedulilah terhadap sesama kita. Bersyukur dan berdoalah untuk mereka yang hidup dan juga yang akan menjadi berkat bagi keluarga, bahkan diri kita sendiri dan juga bagi semua orang. Amin untuk firman Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 244 bait yang pertama, Bapa Engkau Sungguh Baik.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita tenang, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan, diberikan kasih Tuhan untuk bangun dan juga mengikuti ibadah minggu persekutuan teruna pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang telah menjaga dan juga menolong kami dari sepanjang kami beristirahat malam tadi, sehingga kami boleh dibangunkan kembali dengan keadaan yang sehat. Untuk itu ya Tuhan, kami berterima kasih untuk semuanya itu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kehidupan kami, untuk kami semuanya yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan teruna ini. Baik itu yang telah mengikuti maupun yang belum sempat mengikuti, kami percaya Tuhan bahwa kami akan selalu diberkati dan juga kami akan selalu ditolong Tuhan, baik itu dalam pendidikan kami masing-masing, dalam kehidupan berkeluarga kami, dan juga dalam kehidupan kami berteman dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan dari keluarga maupun perawatan dari tim medis, semuanya itu dapat memperoleh kesembuhan bagi teman-teman kami yang sakit ini, dan juga mereka dapat kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak layan PT. Tuhan berkati setiap usaha kerja mereka, setiap apa yang telah mereka persiapkan untuk menunjang peribadahan yang boleh kami alami pada saat ini dan seterusnya. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesabaran, sehingga mereka dapat melayani dengan penuh ketulusan hati dan juga tentunya hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Berkati kami semuanya ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati siapapun yang kami kasihi dan siapapun yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami supaya kami tetap merasakan anugerah Tuhan dan tetap boleh diberi kesehatan. Untuk apa yang akan kami lakukan dalam 1 minggu ini ya Tuhan, baik itu bersekolah kami dan juga berbagai aktivitas kami hanya menyerahkannya kepada Tuhan saja, sebab kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Ini kami ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Ini doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami seperti doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik teruna, mari kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik dapat menyerahkan persembahan ke gereja dengan cara ditransfer ke nomor rekening gereja, atau bisa juga dititipkan ke orang tua dan digabungkan di amplop ibadah hari Minggu keluarga. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337 baitnya yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita berdoa untuk persembahan ini.
Tuhan Yesus, kami kembali lagi kepadamu ya Tuhan, dan intinya kami mengucap syukur atas semua kemurahan-Mu, atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sudah mengumpulkan persembahan, meskipun nilainya tidak seberapa Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati persembahan ini. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelum itu kita akan bernyanyi kembali dari Gita Bakti nomor 289 bait yang pertama, Diberikan Padaku. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Dari awal kami boleh memulai peribadahan kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, membaca Alkitab, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk dapat menjadi anak-anak teruna yang rajin untuk menggapai cita-cita kami, bahkan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Sertai kehidupan kami selanjutnya, berkati kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hai adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih Kak Nadia atas pelayanannya. Terima kasih juga Kak Betsy atas pelayanannya. Sampai jumpa di ibadah PT minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.